Welcome to I Will Glam You Up. Welcome Kak Ciel. Thank you loh Kak Ciel udah sempetin datang ke studio I Will Network. Sama-sama, aku yang thank you loh udah diundang. Ya ampun, aku malah seneng banget kalau kedatangan MWA hits di Indonesia. Amin. Apa kabar tapi Kak, by the way? Baik, Milo gimana kabarnya? Baik juga. Terakhir kita ketemu udah hampir setahun lalu kali ya? Hampir kayaknya, hampir setahun. Iya kan? Aku dulu udah pernah di make upin sama Kak Ciel waktu itu sekitar setahunan lalu. Tapi setelah itu kan aku sibuk dengan syuting. Akhirnya baru sekarang lagi ketemu ya. Iya benar. Tapi kali ini Kak Ciel datang ke sini bukan buat make upin aku, tapi akan make upin orang lain ya. Nah, siapa tuh? Nanti kita akan cari bareng-bareng. Tapi by the way Kak Ciel, kan pasti banyak orang yang udah sering ngeliat Kak Ciel entah di sosial media, terus udah melihat hasil karyanya. Cuma pertama kali banget mengawali karir di bidang make up artist tuh tahun berapa? Aku tuh mulai belajarnya ya dari tahun 2014-an gitu deh. Setelah aku lulus kuliah pokoknya. Kuliahnya emang ngambil make up? Kuliahnya aku DKV. Oh. Terus yang akhirnya memutuskan buat yaudah deh gue mau jadi MUA aja, itu apa? Pas lulus kuliah itu kayak aku bingung ya, kayak gue mau ngapain ya, kantoran juga males gitu kan. Kayak ya udah deh cari-cari kayak kursus yang emang soft skill gitu kan. Ya udah kita cobain makeup. Zaman dulu tuh makeup belum sehits ini kan. Zaman 2014 tuh kayak MUA di Instagram bisa dihitung lah mungkin pakai jari, ya nggak sih? Iya. Jadi aku belajarnya masih bukan di MUA gitu. Jadi di tempat memang belajar makeup gitu. Nah, dari awalnya cuma belajar make up sampai akhirnya bisa make upin banyak banget, entah influencer, terus artis ya kan. Yang paling berkesan deh sepanjang perjalanan karir Kak Ciel, make upin siapa tuh? Make upin Milo pastinya ya, berkesan banget. Tuh kan bisa aja deh. Nggak serius selain aku dong, nggak boleh cuma aku ya kan. Nah, ada pengalaman unik sih ya, mungkin ini jarang, kayak aku make upin aktor dari Thailand yang meet and greet di Indonesia. Jadi kayak aktor bukan aktris sih, jadi cowok gitu, tapi dari Thailand gitu. Itu tapi, unik banget sih menurut aku. Cowok dari Thailand tuh bukannya emang mukanya udah cakep-cakep banget ya? Emang udah, jadi kayak cuman dibedak-bedakin gitu dong, mereka lebih penting rambut sih. Oh gitu, oh jadi Kak Ciel juga bisa hairstylist juga? Bisa sedikit-sedikit. Oh, siapa nama aktor cowoknya? Aduh, yang aku inget ya, ada namanya Jung, terus Nine, terus sisanya aku juga lupa sih siapa namanya. Soalnya dia ada 6 orang gitu, jadi kayak nggak inget semua. Bukan boyband tapi mereka? Bukan, jadi kayak mereka main satu series gitu, barengan gitu. Series apa? Ada yang nonton? Coba dilihat ya, di highlight. Siapa tahu ada yang kenal gitu. Iya, siapa tahu teman-teman I Will ada yang ngikutin per Thai dramaan ya kan? Kan kalau Thailand drama tuh terkenal yang kayak BL gitu. Betul. Nah, mereka ini emang mainnya di BL gitu sih. Iya, itu pasti cewek-cewek yang nonton. Ya ada sih cowok sebentar ya kan. Tapi kalau Kak Ciel sendiri itu tuh make up-nya paling signature tuh apa sih biasanya? Biasa aku kan karena sering make upin wedding ya. Terus sekarang tuh lagi terkenalnya klien-klien aku tuh lagi requestnya make up ala Thailand. Gitu. Tapi iya loh, setahu aku Kak Ciel ini adalah salah satu kayak satu-satunya deh ya yang aku tahu ya. Aku belum tahu deh yang lainnya. Yang bener-bener signature-nya tuh adalah Thailand makeup, tapi kadang-kadang bagi aku tuh cocok sama muka Asia, cocok sama kita muka Indonesia. Bener, betul. Lebih cocok ke Asia daripada makeup yang Hollywood gitu. Maksudnya bule kan struktur wajahnya beda ya. Kalau Thailand kan mirip sama kita gitu kan, kayak Asian Tenggara juga gitu. Jadi mirip. Ciri khas Thailand makeup look tuh apa? Yang paling khas banget itu alisnya dia sih, yang jabrik-jabrik gitu. Naik-naik ke atas gitu alisnya. Kayak disisir-sisir gitu ya? Iya, betul. Terus udah gitu biasa eyeshadow-nya itu dia gelap di pinggir. Oh, gelap cuma di ujung aja? Iya, betul. Jadi nggak sabar deh pengen lihat nanti kalau Kak Ciel Makeup kita sambil pelajarin bareng-bareng ya. Terus juga katanya Kak Ciel itu adalah runner up dari makeup kompetisi salah satu brand makeup di tahun 2016. Benar ya? Betul. Itu gimana ceritanya sih? Jadi ceritanya nih sebenarnya brand makeup ini tuh memang rutin ngadain kompetisi gitu kan. Nah, 2016 tuh berarti aku sebenarnya baru mulai lah ya, baru 2 tahunan lah ya. Iya. Nah, dia tuh sebenarnya syaratnya harus at least 3 tahun gitu udah jadi makeup artist. Sedangkan aku kan belum gitu.
Jadi nggak apa-apa sih, aku daftar aja. Ternyata masuk, puji Tuhan masuk final, terus ya udah jadi runner up deh gitu. Deg-degan nggak pas kayak harus make up di kompetisi, kan beda ya rasanya? Banget, itu memang bener-bener di stage gitu kan. Terus aku dapetnya pas di tengah gitu loh. Terus gitu. kalau misalnya Kak Ciel selama berkarir gitu, suka dukanya apa sih? Pernah nggak sih di titik dimana oh lagi sepi banget job nih sampai nggak ada yang calling, atau misalnya tiba-tiba dihujat orang atau make upnya dibilang jelek gitu? Pernah sih, pasti awal-awal sepi kan, namanya baru mulai, apalagi 2014 orang siapa sih yang manggil MUA? Kayaknya hampir jarang banget ya kan. Terus dibayarnya juga masih yang cuman 150.000 itu udah sama hairdo gitu. Ya? Iya, dulu tuh awal-awal kayak gitu. Terus yang pas covid lah, tapi pas covid nggak cuman MUA doang pasti yang susah ya, kita semua pasti susah gitu kan. Ya itu aja sih dukanya. Cuman kalau dibilang makeup jelek, ya pasti ada nggak sih, kayak karena kan itu sebuah karya ya, jadi kayak pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka gitu kan. Cuman aku ya udah cuekin aja, namanya nggak suka ya berarti bukan selera lo gitu aja. Iya sih. Iya nggak sih? Karena ujung-ujungnya make up itu selera-seleraan ya. Betul. Nah, terus ini yang paling terakhir nih aku pengen nanya, karena ini lumayan aku udah penasaran banget. Katanya Kak Ciel tuh sekarang punya beauty academy. Iya, tapi akademi kecil-kecilan aja sih gitu yang aku ngajarnya di rumah. Gak apa-apa gitu. dong, kecil-kecilan juga, yang penting kan udah mau berbagi ilmu. Berarti Betul. kalau teman-teman I Will ada yang passionnya di make up, bisa daftar ke sini. Boleh banget, langsung cek IG aku aja ya. Oh, ada di IG ya? Ada. Namanya apa? Di Chill Makeup Artist aja ada kok di situ. Oh, oke. Sekarang udah berapa muridnya? Aku nggak ngitungin sih, soalnya aku ngajar tuh bener-bener one on one aja, karena nggak langsung banyak, karena aku nggak bisa fokus kalau ngajar langsung banyak gitu. Jadi bener-bener private ya? Bener-bener private, jadi aku sukanya gitu. Jadi muridnya juga dapatnya full, akunya juga ngajarnya lebih fokus. Iya bener-bener. Gitu. Sejauh ini tuh mostly yang datang umur berapa sih yang lagi pengen belajar makeup? Banyak banget, dari yang baru lulus SMA sampai yang udah misalnya udah jadi ibu rumah tangga, udah sekitar 40-45 juga masih belajar. Wow. Tapi boleh nggak aku tahu visi misi kamu bikin Beauty Academy ini apa sih? Visi misinya aku palingan ya, karena MUA itu kan sekarang udah lagi berkembang banget ya kan, nggak cuman jadi MUA doang, dia bisa self makeup sendiri, jadi influencer atau jadi content creator gitu kan, bisa jadi membuka lapangan kerja buat orang-orang yang misalnya nggak tau lah gue mau ngapain gitu, ya nggak sih? Jadi bisa lakuin di sosial media Betul. dia sendiri lah ya. Dan bisa dilakuin di rumah nggak sih, kayak gampang kan kalau Iya, makeup bener-bener. sendiri, jadi content creator makeup gitu. Oke, nah sekarang kita bakal langsung mencari siapa sih orang-orang yang beruntung bisa di make upin sama Kak Ciel. Dan nanti tema make upnya seperti apa juga akan kita ambil dari sebuah fishbowl gitu. Jadi sekarang kalau dulu kan biasanya kita suka di sebelum-sebelumnya, di Glam You Up sebelumnya, kita biasanya memberikan si MUA dan juga bintang tamunya untuk kayak memilih mau di makeup seperti apa. Nah kalau sekarang even MUA pun nggak tahu akan di makeup seperti apa. Oh my god, aku merasa tertantang banget. Jadi akan langsung ngambil terus makeup Oke. seperti ini. Udah deg-degan lah jadinya. Lo jangan deg-degan lagi. Kalau gitu sekarang kita mending cari dulu ya siapa Boleh. kira-kira ya. Uh-uh. Nah ini dia, ini ada beberapa kandidat yang udah kita cari ya Oke. kan. Kak Ciel boleh milih yang kayak mana yang paling Kak Ciel suka gitu. Nah ini aja nih. Yang ini, kenapa yang ini? Ini kayaknya unik banget sih. Yang ini unik ya? Mm-mm. Tapi ini tuh umurnya udah hampir 40 tahun, berarti ibu rumah tangga lah. Iya sih. Bener Harusnya ini? Gitu. Biasanya kan selalu makeup yang muda-muda, yang ini Betul. nggak mau nih, ini ada yang muda banget nih. Nggak apa-apa, biar beda aja dari yang lain. Wow, langsung pengen tantangan. Ya udah, kalau gitu nanti kita akan undang langsung si anonim ini. Siapakah dia? Baiklah, sekarang di tangan aku sudah ada fishbowl. Asik, kenapa fishbowl sih? Malah nggak ada ikannya ya? Karena akuarium kayaknya. Iya bener, bisa jadi pot bunga juga loh ya? Bener juga. Asik. Ya udah deh, daripada kita berdebat soal ini fishbowl atau pot bunga ya, mendingan sekarang Kak Ci langsung ambil aja, di sini udah ada tantangan makeup yang harus dilakukan. Kira-kira apa dapat ya? makeup apa Deg-degan nih? banget. Thailand look. Yes. Oh my god. Kok oh my god, kan itu salah satu keahlian kakak. Iya sih, benar-benar. Justru itu pressure gitu nggak sih? Kayak aku harus, berarti karena keahlian aku, jadi aku harus menampilkan yang terbaik. Iya bener ya, jangan sampai orang bilang ini Thailand look apa ini. Betul, benar. Baiklah, kalau gitu looknya udah ketahuan dan anonimnya juga sudah ketahuan siapa. Sekarang langsung aja kita lihat dulu PT keseharian dari si anonim. Oke guys, seperti yang sudah aku sampaikan tadi sebelumnya,
bagaimana sih caranya untuk menutup kulit yang tidak sempurna ini. Halo, kita udah kedatangan Kak Liana. Halo. Hai Kak Liana, Hai. apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Wih. Iya. Jadi Kak Ciel, ini adalah Kak Liana yang nanti akan di make upin sama Kak Ciel. Jadi teman-teman I Will, Kak Liana ini bukan cuma sekedar ibu rumah tangga biasa, tapi juga seorang makeup artist, seorang hairstylist, dan bahkan fotografer. Wow. Hebat ya? Hebat banget. Makanya biasanya kan ibu-ibu rumah tangga tuh di rumah aja. Iya, ini benar. ternyata aktif, Aktif profesinya banget, banyak. banyak profesinya gitu. Selain profesinya banyak, Kak Liana ini juga join di salah satu komunitas yang nanti Kak Liana akan ceritakan sendiri ya. Itu komunitas apa sih sebenarnya Kak Liana? Ada untuk komunitas di grup Facebook itu namanya adalah Sahabat Vitiligo Indonesia, dan juga untuk di Instagram itu ada Vitiligo Power Indonesia juga ada. Wow, jadi itu tuh adalah komunitas untuk Ya, semua teman-teman yang vitiligo. ya, wadah untuk penyandang vitiligo gitu. Yes. Jadi seperti kita mungkin saat ini teman-teman I Will nonton kayak, ini siapa? Ada apa? Kok kenapa kulitnya seperti ini? Nah, jadi Kak Liana ini adalah salah satu penyandang vitiligo ya. Iya, Tapi vitiligo betul. itu apa sih? Karena mungkin banyak orang awam belum tahu ya. Nah, yang mungkin belum tahu itu vitiligo mungkin dikira sebuah penyakit ya. Padahal kalau menurut saya itu vitiligo itu bukan merupakan suatu penyakit, karena vitiligo itu disebabkan karena kerusakan sel jaringan kulit yang menyebabkan kulit kita itu sudah tidak bisa untuk memproduksi melanosit lagi. Oh, oke. Berarti Gitu. bisa dibilang mungkin kayak kelainan lah ya? Iya, Kelainan betul. dalam kulit kita ya? Iya. Dan kalau boleh tahu, Kak Liana tuh pertama kali tahu ada kelainan tuh umur berapa ya? Dulu saya pertama kena itu di umur 9 tahun. 9 Iya. Wow. Pertama kali tahu itu tahunya dari mana? Apakah lihat dari pas lagi bercermin atau pas lagi ngobrol sama temen atau dari mana? Awal-awalnya itu dulu kan waktu mau sekolah, biasa mama saya itu kan ngikat rambut gitu. Nah, di bagian tengkuk itu kok ada putih, dikira panu Oh, gitu. itu kecil kali ya Iya, pertama kan? awalnya kecil dan dikira panu. Terus biasalah kalau namanya zaman dulu itu kan masih pakai obat tradisional, pakai lengkuas gitu. Apa yang ada di zaman dulu kan belum ada obat-obatan yang juga masih jarang kan. Iya, gitu. bener-bener tradisional banget lah ya. Ternyata digosokin itu sampai kulitnya lecet pun Nggak nggak hilang gitu. Dan memang gejalanya tidak ada gatal atau apa. Harusnya kalau panu itu kan dia agak kasar terus gatal. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, tahunnya vitiligo itu waktu saya udah besar ya, udah mulai mau kerja, terus bos saya itu nyaranin bawa ke dokter kulit gitu. Jadi setelah selesai sekolah. Kakak pas pertama kali tahu nih punya kelainan ini, gimana tuh perasaannya pas itu? Ya dulu itu makin lama kan makin melebar ya. Jadi di saat-saat itu tuh rasa minder banget gitu, karena banyak yang ngatain ini begini gitu. Jadi kita kan aduh gimana ya, apalagi udah kena di bagian poni. Jadi dulu tuh aku selalu pakai poni Dora untuk nutupin gitu. Jadi selalu di ini tuh aku selalu pakai poni itu segini Biar orang nggak lihat ya. supaya nggak Nggak kelihatan gitu. Karena banyak yang ngatain dibilang kamu ini apa? Ada yang bilang sebagai tumbal pesugihan gitu. Ada yang bilang ih kamu kena penyakit inilah yang serem-serem gitu ngomongnya, mitosnya itu kayak gitu. Jadi kan kita kan down banget. Tapi setelah tahu dari dokter, terus dokter itu ngasih tahu ini tuh bukan penyakit gitu ya, untuk penjelasan medisnya. Ini bukan penyakit, ini hanya ada dalam diri kamu. Sekalipun kamu berbagi handuk, kamu tidak akan menularkan sama orang lain karena ini bukan penyakit. Jadi kamu itu nggak bisa membentuk melamin lagi. Melamin itu warna kulit coklat ini, melanosit gitu. Dan kamu nanti akan putih semua kayak gitu. Walaupun tidak diobati sebenarnya nggak masalah, tapi kalau kamu mau menekan supaya dia memperlambat dan tidak memperbanyak, itu bisa. Oh, gitu. oke.
Tapi pernah nggak sih sampai di titik dimana jadi jauh dari sosial gitu? Karena orang-orang mungkin ngerasa, oh takut bersentuhan, takut berteman sama dia, takut ketularan atau apa. Pernah nggak sampai jadi kesannya tuh jadi stigma yang negatif gitu di antara teman-teman? Dulu sempet pernah kayak gitu. Terus apa ya? Kita mau ngumpul-ngumpul juga kan bingung. Tapi setelah kembali lagi setelah saya ke dokter, bodo amat gitu. Saya bilang, ini kan ada cuman dalam diri aku doang, nggak bakalan nularin orang lain gitu kan. Jadi ya udahlah, cuek aja. Orang saya kerja juga bosnya nggak masalah setelah tahu ini nggak bisa nular dan ternyata bukan penyakit. Bosnya fine aja gitu. Berarti untungnya orang-orang di sekitarnya juga udah lebih open minded ya. Iya. Oke, nah hari ini Kak Liana akan di make up langsung sama Kak Ciel. Tadi Kak Ciel sudah memilih temanya, yaitu Thailand make up look. Jadi kira-kira gimana seorang Kak Liana yang pastinya juga paham dengan make up ya? Betul. Tapi kali ini di make upin sama Kak Ciel nih, gimana perasaannya? Aku deg-degan banget, soalnya kan Kakak Liana ini kan memang makeup artist juga ya, jadi pasti ngerti tentang makeup juga. Ya aku akan mencoba yang terbaik. Widih, kalau Kak Liana gimana? Aku sih gimana ya? Aku sih seneng banget ya, karena aku didandanin juga suka gitu. Aku tenang aja, aku kalau di make upin anteng kok, nggak gitu. Oke deh, kalau gitu berarti langsung aja ya. Oke, Kak langsung Ciel, aja. please do your magic. I will do my magic. Nah teman-teman I will, biasa sebelum makeup itu kita harus bersihin dulu ya mukanya. Jadi mukanya itu nggak berminyak. Nah untuk step pertama nih aku mau pakai bulu mata dulu. Kenapa? Karena aku mau bikin matanya itu jadi lebih besar sedikit. Kalau untuk Thailand look itu seperti apa sih Kak? Thailand look itu biasanya dia tuh complexionnya tuh flawless, complexionnya tuh flawless biasanya. Udah gitu matanya tuh lebih bold daripada makeup Korea biasanya. Nah ini aku lagi ngasih eyeliner dulu. Jadi ini ada namanya teknik jahit mata. Nah biasanya para teman-teman MUA nih udah tahu. Tuh, nah sebelum dipakein bulu mata aku kasih eyelinernya dulu. By the way, kakak pernah make upin nggak ke sesama teman-teman vitiligo? Aku pernah. Kita kalau lagi pas santai ada waktu gitu. Kadang aku juga panggil teman-teman dari komunitas siapa yang mau gitu. Oh, di make upin gitu ya, Iya, Kak ya? betul. Oke. Jadi sekalian untuk penyemangat buat mereka. Bener, gitu. betul. Mereka tuh nggak seperti itu. Mereka juga bisa cantik gitu. Betul. Nah, ini step berikutnya ya, teman-teman I will. Setelah dijahit, aku mau pakein scot mata dulu. Fungsinya itu buat supaya kelopak matanya lebih kelihatan. Nah, untuk cara pakainya, biasanya aku tempelinnya itu di garis yang memang lipetan aslinya. Langsung kelihatan kan bedanya? Ini langsung lipatannya kelihatan, yang ini masih belum terlalu kelihatan. Biasanya Kak kalau misalnya mereka udah di make upin gitu, feedbacknya gimana tuh? Mereka seneng kah atau gimana tuh? Mereka sih seneng ya, terus kadang-kadang kan aku tanya, Mbak make up, maksudnya berat nggak di muka gitu dengan apa? Coverage yang segitu gitu ya? Tapi mereka bilang suka Mbak, make upnya apa sih nggak berasa tebel banget gitu. Dan puji Tuhan ya mereka itu terbantu dengan aku bikin tutorial di YouTube gitu. Jadi memang sengaja buat bantu teman-teman karena mereka awam, banyak sekali yang belum mengerti make up gitu. Nah teman-teman I will, sekarang aku mau pakein toner untuk melembabkan biar nanti pas kita kasih foundation itu nggak crack. Nah sedikit tips nih buat teman-teman, kalau misalnya kalian berat bawa botol foundation atau botol toner, nah kalian pindahin aja ke botol-botol kayak gini. Nah untuk tonernya ini kita pakein harus ke seluruh wajah. Nah setelah toner tadi, ini aku pakein moisturizer untuk mengunci kelembapan kulitnya. Nah sekarang stepnya aku mau kasih warna concealer. Ini concealer buatan dari Kakak Liana untuk menyamarkan warna-warna vitiligonya kakak. Ini kakak lebih prefer di cover semua atau memang nanti ada tipis-tipis nggak apa-apa nih Kak?
Ada tipis-tipis nggak apa-apa sih. Ini gimana nih Kak ceritanya kok bisa terinspirasi bikin concealer sendiri tuh gimana gitu? Awalnya dulu itu kan karena udah nggak berobat, terus pas aku kerja gitu sumpek pakai poni. Pakai poni Dora terus kan. Aku bilang aduh masa selalu seperti ini gitu. Nah kebetulan dari dulu emang suka make up, terus aku nyoba lah dari berbagai merek concealer ya, dari ini kok pas dibedakin itu dia geser terus gitu. Gimana caranya ini supaya nggak geser sih gitu. Oh, iya kadang concealer kadang suka geser ya Iya, Kak abis betul. diiniin kalau ditimpa-timpa terus. Aku ada nonton sih YouTube-nya Kakak Liana ini, hebat banget memang. Aku buat dan akhirnya pas aku di share ada teman-teman yang nyoba, akhirnya dia ambil lagi gitu. Oh, wah sangat Jadi, membantu teman-teman iya, vitiligo membantu, ya. iya. Nah setelah kita setting tipis-tipis pakai bedak, baru kita bisa pakein foundation. Buat teman-teman yang mau nyobain concealernya, aku ada all shopnya di toko Orange ya, di akun Liana Secret. Ini aku sekarang pakai concealernya Kakak Liana untuk shading. Itu baru aku pakein bedak padatnya ini untuk mengunci minyak-minyak yang ada di dalam muka. Jadi dia lebih awet makeupnya. Sekarang kita ke bagian mata ya teman-teman I will. Ini aku lagi pakein cream eyeshadow dulu untuk menutupi si spotnya yang tadi udah kita tempel. Nah sekarang kita mau bikin alisnya ya teman-teman. Karena ini kita mau makeupnya ala-ala Thailand look, jadi aku akan nambahin serat-seratnya pakai pensil alis juga. Wih, hai. Udah sampai mana nih? Udah nih, udah finishing, udah tinggal lipstick aja sih. Wow, iya lo. Ih, ini mah udah Thailand look banget sih. Aku penasaran. Penasaran ya? Tapi cantik kok, cantik banget. Sekarang tinggal lipstick aja nih. Oh oke, terus lipstiknya mau dibuat seperti apa tuh? Karena kalau Thailand itu biasanya mereka sukanya lipsnya yang full ya. Jadi kita coba untuk bikin full lips. Oh oke, baiklah kalau gitu aku akan pilih dulu bajunya supaya nanti selesai make up langsung kita ganti baju ya kak. Oke. Oke. Adalah final looknya. Wow, kalian udah berubah banget, beda banget. Apalagi rambutnya udah kayak Barbie gini ya, dibuat blonde dan curly. Dan sekarang udah siap mau lihat final looknya? Aku dari tadi penasaran banget, tau gak sih? Udah penasaran ya? Itu nggak boleh ngaca Oke. ya. Karena iya dari tadi kan nggak ada kaca sedikit pun, jadi aku penasaran banget. Oke, berarti kalau gitu sekarang it's time to reveal ya. Yes. Silahkan mengaca di kaca ajaib. Aduh, beda banget. Aku apa ya? Tapi udah pasti beda ya, karena biasanya kan aku makeup sendiri gitu. Sekarang di make upin sama Ini cantik makeup banget artist loh. profesional, jadi Cie. udah, aduh, hasilnya luar biasa banget. Tahu nggak katanya tingkat kesuksesan seorang
makeup artist tuh saat yang di make upin ngerasa bahagia dan percaya diri. Betul banget sih, Bener kan? benar. Terus aku paling suka tuh make upnya di bagian mata. Ini matanya kayak kelihatan beda banget. Berubah banget ya, di Berubah bagian banget. matanya ya. Terus juga tadi aku pilihin looknya tuh yang kayak sesuai dengan Tema make-upnya make juga. up, tetap cewek tapi tetap sopan, rapi gimana? Oke gak? Suka nggak penampilan hari ini? Aduh, suka banget, sumpah. Yaudah kalau gitu Aku suka banget. jangan dihapus make up sampai besok gini aja terus ya. Nggak mandi dong. Jadi, Iya. Buat Kacil, makasih banyak hari ini. Aku, aduh senang banget. Bener-bener looknya itu beda dari biasanya gitu. Sama-sama, aku juga seneng kok bisa make upin kakak. Makasih banget. Tadi kita sambil make up, kita sambil sharing ya. Iya, sambil benar, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kita berbagi pengalaman Iya, gitu. benar. makasih sekali lagi buat Ciel yang udah melakukan Your Magic. Ini bener-bener keren banget. Dan buat Kak Liana, thank you for coming to I Will Network ya. Sama-sama. Semoga happy dan pulang dari sini makin happy dan makin sukses dengan apapun yang dikerjakannya. Amin. Dan buat teman-teman I Will semuanya, terima kasih udah mensupport acara I Will Glam You Up. Jangan lupa ya kalian like, comment, dan subscribe, terus di-share ke teman-teman kalian. Dan siapa tahu ada teman-teman I Will juga di rumah yang mau di makeoverin untuk datang ke studio. Kalian boleh komen di kolom komentar. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching. See you on the next episode of I Will Glam You Up.